Nah, nggak mau di starter padahal akhirnya masih bagus, bisa dibilang masih baru lah. Nah, klakson bagus, tapi di starter gini nggak mau klakson. Coba starter. Nah, starter hidup Kang Bro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kang Bro. Ini ada motor Vario. Penyakitnya itu starternya nggak mau. Ya, ini sudah ACG starter ya. Nah, nggak mau di starter padahal akhirnya masih bagus, bisa dibilang masih baru lah. Nah, klakson bagus, tapi di starter gini nggak mau. Tapi kalau saya dengarkan baik-baik, itu di bagian sini itu bunyi cetuk di relaynya. Jangan kita lihat remnya. Nyapa. Remnya hidup ya. Nah, remnya hidup berarti kan switch kan normal. Yo, biasanya kalau di sini bunyi cetik kayak gitu di bagian sini. Mungkin suaranya nggak terlalu kedengaran, tapi Kang Bro bisa dekatkanlah telinga di sini. Kalau bunyi cetik ya berarti dari switch tombol itu sudah normal. Switch maksudnya lampu rem ya. Switchnya normal, tombolnya normal. Kalau nggak ada bunyi sama sekali, ya bisa dicek di switch atau di tombol. Tapi kalau di sini ada suara cetuk, nah kayak gitu berarti arus itu sudah masuk ke relay. Hanya saja bagian ACG-nya nggak mau ngerespon muter. Yang paling sering penyakit di bagian seperti ini, motor Vario atau motor-motor yang menggunakan ACG starter, itu yang paling sering itu bisa di sensor hole, bisa terus di soket dia kan ada 3 kabel besar yang mengarah ke statornya itu bisa juga ya. Yang paling banyak kayak gini itu di bagian soket-soketnya karena dia menggunakan soket. Nah, biasa kalau untuk Vario, untuk Beat Scoopy itu di sini ada sambungannya. Jadi dari sepul ada sambungan di sini langsung ke eco. Tapi kalau yang kayak gini dia kabelnya langsung memanjang di sini, set langsung ke eco. Nah, biasanya permasalahan di soket eco itu atau soket kontak itu bisa. Guys, kita langsung buka di sini karena motor ini tuh nggak ada sambungannya ya, seperti di video-video saya dulu. Kalau bongkar Vario ini turun mesin itu betapa ribetnya karena kabel itu nggak ada potongan-potongannya kayak punya Beat. Nah, itu mungkin jaga-jaga supaya tidak terjadi masalah di starternya, tapi malah yang sering masalah itu di soket ecunya yang sering masalah. Nah, kita cek aja dulu. Oke, saya langsung buka di area ini ya Kang Bro. Saya langsung skip aja untuk pembongkaran bagian ini. Nah, oke Kang Bro, ini ecunya. Jadi ecu ya pokoknya motor-motor yang ACG starter itu ecu dengan regulator atau kiproknya itu jadi satu. Kalau yang jenis ini itu istilahnya terbelah gini. Yang bagian sini regulator, yang bagian sini itu ecu, ini soketnya. Nah, untuk sensor yang bagian atas, yang bagian bawah untuk sistem starternya atau kita sebut ACG. Nah, ini kenapa kabelnya besar-besar kayak gini? Ya supaya ya kayak dinamo starter lah ya, kabelnya harus besar. Kalau kabelnya kecil itu panas kabelnya terus meleleh, makanya kabelnya besar dan dipakai relay. Dari generasi pertama kayak jenis Beat dan kawan-kawan Scoopy itu kan ada soket di sini, jadi dari sepul itu bisa dilepas ke soket. Kalau ini dia kabelnya langsung panjang gini ke sini ya, mungkin mengantisipasi biar tidak meleleh. Tapi yang namanya kabel besar dan arus besar ya resikonya, konsekuensinya pasti ya meleleh ya, kayak di CB dan lain-lain itu kan sering meleleh. Biasanya masalahnya di area sini. Kita buka dulu. Kalau nggak meleleh, soketnya itu kendor, itu bisa juga ditekan sini. Ini plastiknya ini ditekan terus ditarik pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nah kayak gini. Nah ini kalau kita perhatikan di soketnya sini, ini soket yang mengarah ke ACG starter. Soketnya ini tuh nggak ada yang kebakar Kang Bro, tapi kita bisa coba dirapetin ya tuh. Ininya kita rapetin. Nah ini pin-pinnya ini
biar menyengram kuat ke bagian soket di sini, di ecunya. Itu ecu apa ECM lah, kok ecu, bahasaku ecu. Kalau Yamaha bahasaku ECM, Electronic Control Module, dan Electronic Control Unit. Nah ini ya. Nah kita rapetin aja. Kalau misal nggak ada terjadi gosong atau kebakar, nanti kalau masih nggak bisa, kita bisa cek soket sini, yang sebelahnya itu kan ada, nggak kelihatan ya, yang sebelah sononya ini kan ada, atau bisa cek di kontak, itu juga bisa berpengaruh. Misal kontaknya kurang rapet, harus yang keluar masuk juga kurang bagus. Formku lepas. Oke ya, kita colokin. Bisa juga cek di relay, tapi tadi relaynya kan bunyi cetik-cetik gitu ya. Kalau nggak bunyi sama sekali, cek di relay. Kalau ini kan ada bunyi di area relay. Nah ini masuknya susah ya, karena tadi saya rapetin bagian, nah klik gitu ya. Oke, setelah ini kita coba cek. Ntar nggak mau, ntar klakson, klaksonnya nggak mau. Nah ini short kan bro, putus biasanya sekringnya. Tadi saat saya pasang ini soketnya ini, saya colokin, itu biasa di bagian sini putus sekringnya. Itu biasa kan bro, nggak masalah, maksudnya nggak bahaya. Walaupun tadi kontaknya udah saya matikan, tapi bisa aja terjadi putus. Tadi kan karena tadi sebelumnya kan klakson kan hidup ya, klakson hidup. Ini malah nggak mau hidup sama sekali. Kita coba cek di sini. Kadang itu kayak gitu. Kita cek sekringnya, sekring yang mana ini? Yang main apa yang khusus starter ini? Nah ini kan ada sekringnya, horn, stop, hit. Jadi kalau ini horn mati juga ya, jadi starter, full pump mati semua bagian sini. Sekring sini itu dari klakson, starter semua mati. Jadi mungkin itu nggak bekerja, jadi kemungkinan sekring sebelah sini. Kita cek lah sebelah sini ya. Ya kalau misal nggak ada sebelah sini, kita cek juga sebelah sini, cek semua. Cuman biasanya di sebelah sini. Nah, ini saya tekan sini kan bro, kok full pumpnya bunyi. Oh berarti sekringnya ini rada longgar. Mainnya ini 15 di sini. Sedangkan yang di sini itu tertulis ya 25 ampere. Kalau yang terpasang ini 15. Nanti kita ganti yang agak besar lah ya. Kalau enggak 25 ya paling enggak 20 lah, jangan 15, kekecilan nih. Oke Kang Bro, kebetulan saya nggak punya 25, ini adanya yang 20 warna kuning kayak gini. Kita ganti aja daripada 15, takutnya pas saat penggunaan bersamaan, misalkan misal starter kita gunakan ya, terus lampu sen pas kebetulan hidup atau bagian lain ada yang hidup, takutnya nggak kuat sekringnya kalau 15. Coba, nah ini coba cek ya, ini sudah saya kontak. Nah ini hidup ya. Nah klakson, coba starter. Nah starter hidup Kang Bro. Oke hidup ya. Motornya rada berebet ini di bawah. Nah ini ya kan nggak mau nger-nger gitu. Mungkin kebiasaan yang punya motor naiknya diurut kayak gitu, jadi nggak kerasa. Kalau yang naik motor itu anak muda sering gas-gas hentakan kayak gitu, pasti terasa berebetnya. Coba kita matikan lagi, hidupkan, start lagi ya. Nah hidup ya, respon, starternya langsung respon lagi, tarik starter.
Nah, hidup ya. Oke, jadi simpel aja masalah di motor ini, cuman di soket ini. Soketnya nggak kebakar, hanya saja saya rapetin Kang Bro. Ini paling umum terjadi di motor jenis AC starter. Karena arus yang dikeluarkan aki itu memang sangat besar Kang Bro. Ya, sangat besar. Jadi dia memang membutuhkan soket yang harus rapet dan jangan sampai ada yang meleleh atau kebakar, harus bersih soketnya. Nah, kelemahan motor AC starter itu seperti ini. Memang nggak pernah ganti batu areng, full booster dan lain-lain ya. Tapi ya sering kadang itu meleleh di area-area seperti ini. Jadi usahakan bagian seperti ini, misalkan ya, itu tetap terlindungi. Jadi jangan misal nyuci nyemprot di bagian sini terlalu banyak, itu jangan. Atau kalau Kang Bro misal orangnya itu rawatan ya, bisa ditutup pakai isolasi atau pakai karet atau apa, pokoknya lindungi bagian sini, takutnya kena air terus misal basah habis hujan terus di starter di sini kan bisa terjadi kongslet, korosi ya, meleleh kayak gitu. Guys, gitu aja dulu, semoga videonya bermanfaat. Penyakitnya cuman simple di sini, tapi yang punya udah pusing karena sering engkol, cuman kabel, dan saya ganti sekringnya. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.